belajar sejarah Korea di Universitas Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya senang sekali diundang untuk menjelaskan sejarah Korea yang ada kaitannya dengan Indonesia. Dalam rangka 50 tahun Korea Indonesia, menurut saya ini sangat penting untuk saya sampaikan kepada kalian semua ya, bahwa Korea mempunyai peran yang sangat penting dalam gerakan kemerdekaan di masa penjajahan Jepang. Ada yang mengira nggak? Kok bisa ya? Padahal kita punya hubungan diplomasinya baru 50 tahun kan? Berarti sebelum tahun berapa? 70 kan? Di masa Jepang ini, sejarah Indonesia dan Korea memiliki kesamaan. Hanya saja, kalau di Korea, penjajahan Jepangnya lebih lama, 10 kali lebih lama. Dimulai 1910 sampai 1945. Sementara di Indonesia, hanya 3 tahun setengah. 1942 sampai 1945. 10 kali lipat ya. Tapi bagaimana kok bisa di masa penjajahan Jepang ini orang-orang Korea datang ke Indonesia? Kita ketika masa penjajahan Jepang mengenalnya sebagai tentara Jepang. Padahal di antara tentara Jepang itu terdapat tentara-tentara negara yang dijajah oleh Jepang. Jadi negara yang dijajah oleh Jepang bukan hanya Indonesia, bukan hanya Korea, tetapi juga ada Cina, ada Taiwan. Jadi di antara tentara Jepang yang dimobilisasi ke sini, itu terdapat 1.400 orang Korea yang dikirimkan khusus untuk Indonesia. Dan ada 3.223 orang Korea, tentara Korea, yang dikirim ke seluruh negara Asia Tenggara. Indonesia paling banyak, ada 43%-nya. Lalu kenapa mereka dikirim ke sini sebagai tentara Jepang? Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, Perang Dunia Kedua, Jepang melawan sekutu kan? Sekutu ada Australia, ada Inggris, ada Belanda, dan Indonesia. Sebelum dijajah Jepang, dijajah oleh Belanda bukan? Ratusan tahun. Ketika Perang Dunia Kedua, peralihan penjajahan dari Belanda ke Jepang, seluruh tentara Belanda, Australia, Inggris itu menjadi tawanan perang Jepang. Nah, Jepanglah yang menahan mereka di seluruh wilayah Jawa ini. Ada berapa markas? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nggak ada di sejarah Indonesia. Jadi kalau mau belajar ini memang harus langsung ke Koreanya dan belajar asli Koreanya ya. Di Indonesia nggak ada, arsipnya nggak ada. Itu ada di Jakarta, markasnya, tawanannya ada di Bandung, ada di Cilacap, ada di Surabaya, ada di Malang, dan terakhir ada di Ambarawa. Nah, di Ambarawa ini berbeda dengan 4 penjara lainnya, terdiri dari orang-orang kaya Belanda lah, seperti itu. Tugas orang Korea seperti apa? Mereka bukan ada di lapangan perang, kan? Mereka yang menjaga tawanan perang. Jadi mereka memiliki akses kuat untuk bisa interaksi dengan orang Indonesia, terutama dengan Heiho. Tahu Heiho ya? Banyak yang ngangguk kok di sini. Tahu ya Heiho ya? Yaitu tentara Indonesia yang diangkat semasa penjajahan Jepang. Akan tetapi selama penjajahan Jepang di Indonesia, Heiho ini dilatihnya bukan langsung oleh tentara Jepang, tapi oleh orang Korea yang menjadi tentara Jepang. Nah, hubungan itulah yang membuat mereka mengakrab ya, sama-sama negara yang sedang dijajah Jepang, ya kan? Perasaan menderita, lalu hubungan lainnya lah, misalkan saling belajar bahasa Korea, belajar bahasa Indonesia, sehingga terbentuk ide untuk melawan Jepang. Korea ini perlu kalian ketahui. Dalam sejarah Korea, saya sangat tertarik
menarik untuk bisa menyampaikan kepada kalian bahwa ketika Korea belum dijajah oleh Jepang dan mulai berkenalan dengan negara Barat, yaitu Amerika waktu itu, orang Korea sangat cepat sekali bisa menyatu dengan budayanya. Salah satunya adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa asing bagi orang Korea itu adalah senjata untuk membentuk persamaan ideologi, memerdekakan bangsanya. Dan ketika penjajahan Jepang pun sama dengan Indonesia kan, sama masa penjajahan Jepang diwajibkan untuk belajar bahasa Jepang. Ya, hanya saja Indonesia hanya 3,5 tahun, Korea 35 tahun. Nah, artinya banyak sekali orang Korea juga yang menguasai bahasa Jepang. Jadi ketika ke sini, tentara Korea yang menjadi tentara Jepang itu tidak menggunakan bahasa Korea, tapi menggunakan bahasa Jepang. Itulah kenapa orang Indonesia tidak mengenal mereka orang Korea, tapi 1-2 saja mengenal, karena kedekatan hubungan antara tentara Korea Jepang dengan Heiho. Bersamaan itulah yang membentuk orang Korea ini akhirnya membentuk organisasi pemuda Korea. Namanya kalau di Indonesia kan Partai Pemuda Kemerdekaan Korea. Dan itu dibentuk 1944 Desember. Mengajak Heiho. Ada berapa orang? Ada sekitar 200 orang lebih. Tapi Heiho-nya nggak banyak. Dan mereka latihannya di Ambarawa. Ketika itu sudah terbentuk partai ya. Markas di Jakarta. Kalau boleh tahu markasnya di mana? Terus habis itu makam dari prajurit Korea itu di mana aja? Karena saya tahunya ada di Bandung aja. BTS ya. Jadi walaupun dikatakan di Jakarta, ada di Bandung, Cilacap dan lainnya, itu jumlahnya itu hampir 25. Jadi nggak bisa saya sebutkan secara detail alamatnya di mana, karena yang dijadikan penjara tahanan perang itu bekas-bekas sekolah Belanda, rumah sakit Belanda, gereja Belanda, seperti itu yang digunakannya. Nah, untuk makam tentara Korea, sebetulnya ada satu tokoh penting orang Korea yang ikut juga gerakan kemerdekaan di Jawa Barat. Namanya Yang Jil-sung, dan sudah diakui sebagai pahlawan nasional di masa Presiden Soeharto. Dan itu makamnya di Garut, Pak. Jadi yang diketahui secara resmi di Garut, di Bandung juga banyak seperti itu. Hanya saja karena mereka datang ke sini dengan nama Jepang, mungkin di batu nisannya dituliskan dengan nama Jepang. Nah, suatu hari ada orang Jepang melihat ini nama Jepang, tapi kok sepertinya aneh. Nah, disitulah baru diketahui bahwa banyak sekali orang Korea yang didatangkan oleh Jepang di masa penjajahan. Karena waktu masa Jepang berbeda dengan Indonesia, nama kita tidak berubah kan? Tapi karena Korea, Jepang, Cina itu masuk ke dalam budaya Asia Timur, jadi nama mereka pun memiliki nama Jepang. Nama Korea umumnya 3 suku kata, misalkan Pak, Chong, Ki, gitu kan? Kalau nama Jepang jadi 4, tapi pelafalannya Jepang. Jadi kalau misalkan orang Jepang sendiri melihat, ini nama Jepang, tetapi agak aneh. Kalau di Indonesia, Jepang kebijakannya berbeda. Jadi tidak ada orang Indonesia yang memiliki nama Jepang kan? Nah, itu menariknya sejarah Korea.